Banten periode sampai dengan 31 Oktober tahun 2024. Senang sekali pada siang hari ini saya Sinta dapat menemani Bapak Ibu sekalian dalam rangka konferensi pers APBN Regional Banten periode sampai dengan 31 Oktober tahun 2024. Sebelum memulai acara, izinkan saya menyapa Bapak dan Ibu terlebih dahulu. Yang terhormat, Ibu Suska selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten. Yang kami hormati, Bapak Janurindro Wibowo selaku Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Provinsi Banten yang juga merupakan Kepala Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Banten. Yang kami hormati Bapak Sony selaku Kepala Bidang DP3 Kanwil DJP Banten. Yang kami hormati Bapak Fitra Kristianto selaku Kepala Bidang Perbendaraan dan Keberatan KPU BC Suta. Yang kami hormati Bapak Sakti Prabowo selaku dosen PKN STAN. Yang kami hormati Bapak Hadi Sucipto selaku Lokal Expert Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Bapak Muhammad Zaki Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 2, seluruh pejabat dan pegawai Kementerian Keuangan di lingkup Provinsi Banten, Kepala BPKAD, Kepala Bapeda, Kepala OJK Regional 1 DKI Jakarta dan Banten, Kepala BPS Provinsi Banten, rekan-rekan media serta Bapak Ibu peserta konferensi pers yang telah hadir secara virtual melalui Teams meeting. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam acara konferensi pers APBN Regional Banten periode sampai dengan 31 Oktober 2024. Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah bersedia meluangkan waktu di tengah padatnya aktivitas Bapak Ibu semua untuk menghadiri konferensi pers pada hari ini. Bapak Ibu yang kami hormati, kegiatan konferensi pers APBN kita Regional Banten merupakan hasil sinergi dan kolaborasi tim ALKO Kementerian Keuangan Provinsi Banten, pemerintah di lingkup Provinsi Banten, dan stakeholders dalam rangka penyampaian kinerja fiskal APBN, APBD, dan makroekonomi regional Banten dengan realisasi sampai dengan 31 Oktober tahun 2024. Konferensi pers ini dilaksanakan sebagai wujud transparansi, akuntabilitas, dan juga sebagai wujud regional ekonomis di daerah. Pada siang hari ini telah hadir bersama kita narasumber yang akan memaparkan kondisi APBN di regional Banten sampai dengan 31 Oktober. Sebelum kita menyaksikan press release kondisi APBN dan APBD, perlu kami informasikan kepada seluruh tamu undangan agar dapat mengisi daftar hadir melalui pengisian link yang telah kami sebarkan pada kolom chat box dan juga pada grup. Baik, Bapak Ibu yang berbahagia, bagaimana kondisi APBN Regional Banten saat ini? Mari kita simak bersama penjelasan dari para narasumber yang telah hadir, yang akan dipimpin oleh moderator, yaitu Kepala Bidang Pembinaan Pelaksanaan Anggaran 2, Bapak Zaki. Kepada Bapak Zaki, dipersilakan. Terima kasih Mbak Sinta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Salam sehat selalu buat Bapak Ibu sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Alhamdulillah siang ini kita bertemu kembali, kumpul kembali di acara rutin kita, konferensi pers APBN kita untuk regional Banten. Dan alhamdulillah telah hadir seluruh narasumber yang ada dan tentu saja masing-masing nanti akan menyampaikan beberapa hal baik dari sisi penerimaan, dari sisi belanja maupun juga terkait dengan tematik dan juga kondisi perekonomian baik global maupun kondisi regional Banten. Bapak Ibu sekalian, yang terhormat Bu Suska, Kakanwil Dijen Perbendaharaan Provinsi Banten, Pak Janurindo, Kakanwil DJKN Provinsi Banten, kemudian juga Pak Sony, Agustinus, Kabid Dijen Pajak, kemudian juga Pak Fitra dari Dijen Bea Cukai, kemudian juga Pak Sakti ya yang mewakili dari STAN, kemudian
kepala expert kita, Pak Dr. Hadi Sucipto, kemudian juga Bapak Ibu sekalian, para pejabat dan pegawai dari lingkup Kementerian Keuangan, dan juga yang hadir di sini undangan yaitu dari perwakilan BI Provinsi Banten, kemudian juga dari OJK Regional 1 DKI Jakarta dan Banten, kemudian juga dari BPS Provinsi Banten, dan juga dari BKAD maupun dari Bapeda, dan tentu saja rekan-rekan wartawan yang di acara ini. Bapak Ibu sekalian, artinya kita akan mendengarkan paparan dari para narasumber kita. Yang pertama mungkin nanti dari sisi penerimaan dan juga belanja yang akan disampaikan oleh Ibu Kakanwil, Dirjen Perbendaharaan Provinsi Banten, Bu Suska. Kemudian nantinya dari sisi penerimaan, dari sisi pajak, kemudian dari bea cukai, dan juga dari kekayaan negara, dan kemudian dari STAN terkait dengan tematik, dan juga nanti terakhir dari Pak Hadi terkait dengan perekonomian global dan regional Banten. Untuk mempersingkat waktu, mungkin langsung aja Bapak Ibu sekalian bisa mendengarkan terkait dengan beberapa hal tadi. Mudah-mudahan kita bisa mendengar hal-hal positif ya yang terjadi di Provinsi Banten ini, di mana memang kalau kita mendengarkan arahan dari Bu Menteri Keuangan pada konferensi pers APBN kita tanggal 8 November kemarin, kondisi secara nasional sebenarnya juga cukup bagus, walaupun beberapa hal terkait dengan penerimaan mungkin juga menjadi hal yang harus kita cermati ya, karena sampai dengan akhir Oktober ini penerimaan masih di kisaran secara nasional 76%. Kemudian juga dari pertumbuhan ekonomi cukup bagus kondisinya. Dari sisi belanja pun sebenarnya juga cukup bagus, walaupun mungkin dari sisi belanja kementerian lembaga yang mungkin menjadi perhatian. Pertama, kami persilakan terkait dengan penerimaan khususnya dari PNBP dan juga dari sisi belanja, kami persilahkan Bu Suska menyampaikan paparannya. Waktu dan tampilan layar kami persilahkan. Terima kasih Pak Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya. Selamat siang. Yang saya hormati Bapak Kepala Perwakilan Kemenkyu, yang juga Kakanwil DJKN Provinsi Banten, rekan dari Kanwil DJP Provinsi Banten, Kanwil DJPC Banten, dan KPU Suta, KPU BC Suta, rekan dari STAN, Bapak Lokal Expert, para hadirin dari unit vertikal Kementerian Lembaga, kemudian dari Pemda, dan juga dari media. Saya akan membuka dengan realisasi pendapatan untuk wilayah Banten. Lanjut. Slide berikutnya, secara total realisasi pendapatan di wilayah Banten itu mencapai 80,67% dari target, sebesar 78,59 triliun atau tumbuh 13,9% secara year on year. Untuk realisasi PNBP itu sudah mencapai 129,35% dari target, jadi sudah lebih dari 100%, sebesar 1,47 triliun, dengan growth-nya sebesar 10,28% year on year. Untuk realisasi pajak dan penerimaan pajak dan penerimaan kepabeanan dan cukai nanti akan dijelaskan lebih rinci oleh rekan-rekan dari Kanwil DJP dan Kanwil DJPC. Lanjut.
Untuk kinerja PNBP sampai dengan 31 Oktober 2024 itu kinerjanya sangat baik. Tadi saya sudah sampaikan bahwa sudah lebih dari 100% penerimaannya, itu mencapai 129,35% untuk sampai dengan Oktober. Untuk PNBP lainnya itu mencapai 882,43 miliar, ya, itu mencapai 148,95% dari target, sedangkan untuk BLU itu mencapai 588,37 miliar atau 108,03% dari target. Realisasi PNBP lainnya itu ditopang oleh pendapatan pelayanan pertanahan, jasa kepelabuhan, dan pendapatan paspor. Sedangkan untuk BLU diperoleh dari pendapatan jasa pendidikan, pelayanan pendidikan, dan jasa pelayanan rumah sakit. Kita lanjut ke belanja negara. Untuk belanja negara sampai dengan 31 Oktober itu sudah mencapai 80,19% dari pagu atau 23,28 triliun. Itu terdiri dari belanja KL yang sebesar 7,8 triliun atau 69,87% dari pagu, dan yang sangat baik dari sisi realisasi adalah belanja transfer ke daerah sebesar 15,48 triliun atau 86,65% dari pagu. Kalau kita lihat ini dibandingkan tahun sebelumnya, realisasi untuk periode yang sama itu sudah lebih tinggi ya untuk sampai dengan Oktober. Jadi ini menunjukkan bahwa pola realisasi terutama dari sisi transfer ke daerah itu sudah lebih baik dari tahun sebelumnya, apalagi kalau dibandingkan dengan 2022 dan 2021 dari sisi pola penyerapan atau realisasi belanjanya. Lanjut ke slide berikutnya. Nah, lebih rinci lagi dari sisi realisasi anggaran belanja pegawai dan belanja barang. Belanja pegawai itu sudah mencapai 84,55% atau 3,384 triliun. Itu memang pas awal-awal bulan April Mei itu cukup tinggi ya karena dipengaruhi pembayaran THR dan gaji 13 serta adanya kenaikan gaji bagi ASN, TNI, dan Polri. Sedangkan untuk belanja barang itu mencapai 3,559 triliun atau 61,91%. Utamanya untuk kegiatan pelaksanaan dan pengawasan pemilu 2024 dan pembayaran BOS. Kalau dilihat lagi rinciannya itu yang relatif besar itu adalah realisasi oleh KPU untuk pembayaran honorarium dan sebagainya terkait dengan pemilu. Kemudian untuk Kemen PUPR dari sisi penyediaan atau perbaikan infrastruktur. Lanjut ke slide berikutnya. Sedangkan untuk realisasi anggaran belanja modal dan belanja bansos, itu untuk belanja modal sudah mencapai 60,41% atau 844 miliar. Ini terdiri dari Kementerian PUPR untuk pembangunan rehabilitasi jalan, jembatan, bendungan, jaringan imigrasi, dan kemudian Kemenhub untuk pembangunan dan pengembangan fasilitas konektivitas udara dan darat, termasuk juga untuk pembangunan dan pengembangan sarana pendidikan. KL lainnya yang cukup tinggi adalah Kemenak dan juga Polri. Sedangkan untuk belanja bansos, ini belanja bansos yang menjadi domain Kemenak di wilayah Banten ya. Itu adalah berupa bantuan PIP KIP kuliah kepada 1.531 mahasiswa itu mencapai 16,55 miliar, itu mencapai 82,01%. Lanjut berikutnya. Kemudian hibah itu sampai dengan 31 Oktober 2024 itu ada 58 hibah yang diterima dengan nominal 150,15 miliar.
Hibah uang itu terutama menunjang pelaksanaan pemilihan kepala daerah Provinsi Banten yang akan dilaksanakan minggu depan ya, 27 November. Kemudian hibah barang itu sebesar 19,75 miliar itu untuk menunjang pencapaian program terutama untuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau BPN. Lanjut berikutnya. Kemudian tadi kita sudah melihat realisasi belanja transfer ke daerah sudah sangat baik ya di wilayah Banten itu mencapai 86,65% dari pagu atau 15,48 triliun. Nah, kalau kita lihat lagi realisasi per jenisnya itu untuk DAU itu mencapai 8,127 triliun, itu naik 12,1% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Kemudian untuk dana bagi hasil itu mencapai 1,091 triliun atau naik 0,32%. DAK fisik itu mencapai 560 miliar. Kemudian DAK non-fisik itu 4,2 triliun, naik 16,68% dibanding tahun sebelumnya. Kemudian dana desa 1,36 triliun, dan insentif fiskal itu 134 miliar. Jadi terutama insentif fiskal ini terdapat tambahan insentif fiskal tahun berjalan gitu ya. Jadi untuk terutama Pemda yang realisasi insentif fiskal sebelumnya mencapai 100%. Jadi ada tambahan insentif sehingga kenaikannya hampir 100%. Kemudian untuk dana desa itu lebih cepat karena ada tahapan penyaluran yang lebih cepat dibanding tahun sebelumnya. Lanjut ke slide berikutnya. Kemudian kami juga melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyaluran KUR dan penyaluran UMI. Dari sisi penyaluran KUR itu tumbuh positif sampai dengan 31 Oktober, yaitu tumbuh 4,44%. Namun di sisi lain dari UMI itu ada kontraksi sebesar 10,19%. Penyaluran terbesar itu di Kabupaten Tangerang, baik untuk KUR maupun UMI. Itu di kurnya sebesar 1,28 triliun dan untuk UMI-nya sebesar 102,48 miliar. Sedangkan KUR skema mikro itu sudah disalurkan untuk 54.064 debitur dengan nilai penyaluran 2,6 triliun. Sedangkan dari sisi sektor, mungkin masih sama dengan bulan-bulan sebelumnya, sektor perdagangan besar dan eceran yang paling banyak debiturnya. Lanjut. Sedangkan kinerja APBD Banten sampai dengan 31 Oktober itu tumbuh, pendapatan dan belanja tumbuh positif dengan kontribusi PAD sebesar 51% dari total pendapatan daerah. Kemudian belanja operasional berkontribusi 80,47% dari total belanja daerah. Kalau kita lihat realisasi sampai dengan 31 Oktober itu pendapatan itu sudah mencapai 31,68 triliun, jadi tumbuh 11,16% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Kemudian dari sisi belanja itu mencapai 26,96 triliun atau tumbuh 19,67% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Dari sisi transfer ke daerah, tadi sudah disampaikan juga di depan gitu ya, memang realisasinya sudah mencapai 86,65%. Itu yang saya sampaikan dari kami di Dirjen Perbendaharaan. Selanjutnya saya kembalikan ke moderator Pak Zaki, silakan. Terima kasih Bu Siska atas penyampaiannya ya. Tadi disampaikan terkait dengan penerimaan ya, terkait dengan BNPB maupun juga terkait dengan belanja yang alhamdulillah kinerjanya cukup bagus ya. Untuk selanjutnya kita mungkin dengarkan juga utamanya dari dengan
bidang pajak ya, atau penerimaan dari sisi pajak. Kami persilahkan Pak Sony untuk menyampaikan paparannya. Ya, baik, Silakan. terima kasih Pak Jaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi siang, salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat. Terima kasih untuk waktunya Pak. Kami ingin melaporkan tentang kinerja penerimaan pajak sampai dengan Oktober tahun 2024. Yang pertama adalah bahwa target kita di tahun 2024 ini adalah 81,5 triliun atau bertambah 5 triliun dibanding dengan target sebelumnya adalah 76,5. Jadi kita mendapatkan tambahan ini berdasarkan cap Ditjen Pajak nomor 181, itu yang paling bawah Pak. Capaian kita, jadi meskipun kita ditambah, kita bersyukur kita masih dapat tumbuh 14,59% dan capaian kita sampai dengan Oktober adalah 65,288 triliun atau capaian kita 80,03% dari target APBN sebesar 81,5 triliun. Kemudian kalau kita melihat jenis pajak yang dominan, maka hampir semuanya mengalami pertumbuhan positif. Ya, yang pertama adalah PPN dalam negeri, PPh pasal 21, impor, final, dan PPh 22 impor mengalami pertumbuhan positif, sedangkan PPh badan masih mengalami pertumbuhan negatif. Nah, nanti kita sampaikan rinciannya. Kemudian kalau kita melihat dari sektor pajak, sektor yang sektor dominan sampai dengan Oktober masih didominasi oleh sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, dengan kontribusi masing-masing sektor adalah 38,65% untuk industri pengolahan dan 24,9% untuk sektor perdagangan. Baik, berikutnya Mas. Kemudian kalau kita melihat penerimaan pajak per kelompok jenis pajak, maka ada 4 hal yang perlu kita sampaikan. Yang pertama, penerimaan dari PPh non-migas, ini kontribusinya 45,72%. Ini terrealisasi 29,87 triliun atau tumbuh 15,67% dari target atau 88,2. Izin Pak Sony, tidak ada suaranya. Mohon izin Pak Sony, suaranya hilang. Mute Pak, itu Pak, mute. Masih hilang Pak Son. Masih hilang ya? Pak. Dekat sini Pak. Tes dulu Pak. Ini, Pak. Tes. Ya, terdengar Pak Sony. Kedengarannya ini. Ini Pak. Darurat. Oke, baik. Saya lanjutkan. Ini yang tadi kedengaran Pak ya, yang slide sebelumnya ya. Masih Pak. Oke. Masih Pak. Slide yang kedua, ini adalah penerimaan pajak per kelompok jenis pajak Pak. Jadi yang pertama ada 4 jenis kelompok pajak yang memang dominan. Yang pertama adalah PPh non-migas. Ini memberikan kontribusi 45,72%. Sampai dengan bulan Oktober ini sudah terrealisasi 29,87 triliun atau 88,28% dari target. Dan pertumbuhannya adalah 15,67%. Kemudian jenis pajak yang kedua adalah PPN dan PPNBM. Ini memberikan kontribusi 53,34% dan terrealisasi sampai dengan Oktober 34,8 triliun atau 74,19% dari target dengan pertumbuhan 12,67%. Kemudian yang ketiga adalah PBB. PBB ini mulai ada setoran dimulai dari bulan Juni kemarin, meskipun kontribusinya hanya 0,04%, tapi sudah
terrealisasi 28,51 miliar atau dengan pertumbuhan 164,45% dibanding dengan Januari Oktober 2023 atau 238,65% dari target. Kemudian untuk pajak lainnya, ini sampai dengan bulan Oktober, ini juga mengalami peningkatan yang cukup signifikan 130,17% yang dikarenakan adanya setoran bunga penagihan itu sebesar 191 M sehingga pajak lainnya itu terrealisasi totalnya 586,6 M atau 72,18 dari target dengan pertumbuhan 130,17%. Jadi jadi Bapak Ibu sekalian, penerimaan pajak kita dari kelompok dari 4 jenis ini itu memang cukup cukup membanggakan kita karena semuanya tumbuh sampai dengan Oktober. Mudah-mudahan ini terus bertahan sampai di akhir Desember sehingga target yang dibebankan oleh pada kami di Kanwil DJP Banten bisa terrealisasi dengan baik. Kemudian berikutnya, kalau kita melihat kinerja dari Satker atau KPP, Kantor Pelayanan Pajak, Januari sampai dengan Oktober 2024, kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah Serang Raya, yang paling bawah itu Bapak Ibu, paling bawah kanan, Serang Raya dan Tangerang Raya. Memang sampai dengan saat ini memang kontribusi penerimaan di Tangerang Raya memang cukup sangat tinggi ya, 81,26%, sementara untuk kontribusi dari Serang Raya masih 18,74%. Tapi kedua wilayah ini, Serang Raya dan Tangerang Raya, itu pertumbuhannya cukup bagus. Kalau Serang Raya pertumbuhannya 11,67%, sementara Tangerang Raya itu pertumbuhannya 9,95%. Bapak Ibu sekalian, dari 12 Satker KPP, kita memang 11 KPP mengalami pertumbuhan yang cukup bagus, sedangkan ada satu KPP yaitu KPP Madya Tangerang yang memang masih minus sampai dengan Oktober minus 0,19%. Kenapa minus? Karena di tahun 2024 ini untuk restitusi yang jatuh tempo di tahun 2024 ini memang mengalami pertumbuhan restitusi yang sebesar 133,21%. Hal inilah yang membuat penerimaan dari KPP Madya Tangerang itu mengalami penurunan. Jadi restitusinya bertambah, setoran PPh pasal 25 badannya juga turun, itu yang membuat secara total KPP Madya Tangerang masih minus. Itu secara garis besar Bapak Ibu kenapa kinerja 12 KPP di wilayah Kanwil DJP Banten yang mayoritas memang pertumbuhannya cukup baik. Kemudian yang ketiga, kalau kita melihat dari analisa ini ya, pertumbuhan penerimaan itu jenis pajak dominan, kita melihat yang paling tengah Bapak Ibu. Paling tengah itu kinerja PPN kita memang mengalami pertumbuhan 12,53%. Tidak sebaik dengan pertumbuhan Januari Oktober 2023 yang 29%. Jadi meskipun PPN dalam negeri kita tumbuh, tapi memang mengalami penurunan dibanding dengan pertumbuhan pada periode Januari Oktober 2023. PPN impor kita mengalami pertumbuhan yang positif, sementara tahun lalu pertumbuhan PPN impor kita negatif. Jadi di tahun 2024 ini PPN impor kita tumbuh. Jadi kalau kita melihat analisa PPN impor, biasanya kalau PPN impor kita itu tumbuh, maka akan membuat PPN dalam negeri juga tumbuh, dan yang berikutnya adalah PPh pasal 22 impor kita juga cukup tumbuh. Itu yang membuat kinerja kita lebih baik dibanding tahun 2023. Kemudian untuk PPh pasal 21 ini mengalami pertumbuhan yang positif 28%, 28,34% dibanding dengan pertumbuhan Januari Oktober 2023 yang hanya sebesar 13,22%. Jadi ini PPh pasal 21 meningkat cukup signifikan. Kemudian untuk PPh badan ini masih mengalami kontraksi Bapak Ibu. Jadi akibat
restitusi yang jatuh tempo di tahun 2024 yang mengalami pertumbuhan lebih besar dibanding tahun lalu, itu yang membuat kenapa penerimaan PPh badan kita minus 4% dibanding tahun lalu yang tumbuh 7,7% ya, 7,06%. Kemudian untuk PPh final kita juga mengalami pertumbuhan yang positif dibanding dengan Januari Oktober 2023, 19,23%. Hal ini dikarenakan karena penjualan real estate dan juga jasa konstruksi kita yang mengalami peningkatan dibandingkan dengan kinerja tahun lalu untuk PPh final yang tahun lalu malah mengalami minus 33% dan tahun ini mengalami pertumbuhan positif 19%. Jadi kemudian pasal 22 impor ini tadi merupakan gabungan ya. Jadi kalau PPN impor kita tumbuh, maka PPh 22 impor kita juga tumbuh. Tahun lalu kita minus 2%, tahun ini PPh 22 impor kita mengalami pertumbuhan 17,18%. Barangkali itu untuk pertumbuhan penerimaan itu kita jenis pajak yang dominan di tahun 2024 apabila kita bandingkan dengan pertumbuhan Januari Oktober 2023. Berikutnya. Kemudian ini mungkin rincian ya, ini rincian dari realisasi penerimaan pajak per jenis pajak. Ini hampir semuanya mengalami pertumbuhan positif ya, semuanya mengalami pertumbuhan positif kecuali di PPh pasal 25 orang pribadi sampai Oktober kita masih minus 5,67% dan PPh pasal 25 dan 29 badan kita masih minus 4,83%. Itu Bapak Ibu sekalian, sementara PPh pasal 21, kemudian 22 impor, pasal 22, PPh pasal 26, kemudian PPN dalam negeri dan PPN impor, semuanya mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Termasuk juga dengan biaya metre. Biaya metre kita juga turun, Bapak Ibu. Biaya metre ini, tapi di sisi lain biaya metre ini adalah yang itu ya, kalau benda metre itu, benda metre tempel itu namanya benda metre, tapi kalau biaya metre itu yang kita sekarang sering mengatakan pakai e-metre itu, ini sampai dengan Oktober masih mengalami penurunan minus 1,86%. Kemarin beberapa waktu yang lalu pernah saya sampaikan tentang biaya metre ini, ada maraknya penjualan biaya metre palsu. Ya, jadi untuk itu kita juga harus membeli di tempat-tempat yang memang aman, misalnya beli di kantor pos atau mungkin di tempat-tempat misalnya di toko-toko buku yang Gramedia dan lain sebagainya. Karena banyak sekali sekarang beredar metre palsu yang harganya memang di bawah harga dari Peruri. Jadi kalau Peruri itu menjual metre itu harganya 10.000, tapi kalau kita lihat di platform digital kita ada yang menjual metre harga 8.000, 7.000. Jadi itu dipastikan palsu karena metre yang sesungguhnya harganya 10.000. Tapi untuk lebih menjamin keaslian sebaiknya membelinya untuk benda metre atau metre tempel memang sebaiknya membeli di kantor pos. Karena sekarang yang palsu pun dijual sama dengan harganya dengan yang asli. Barangkali itu mungkin kita semua nanti kita bisa melihat juga di satelit kita masing-masing. Jangan-jangan kita membelinya malah di yang harganya murah atau diskon. Itu mungkin bisa disebarluaskan ke seluruh seluruh rekanan, mungkin rekanan kerja atau mungkin hal-hal kalau kita biasa membeli metre. Itu mungkin tambahannya. Kemudian yang berikutnya untuk penerimaan pajak sektor dominan masih didominasi oleh industri pengolahan. Tadi di awal sudah saya sampaikan bahwa memberikan kontribusi 38,60% dengan pertumbuhan 12,83%. Ini hampir semuanya tumbuh Bapak Ibu. Pedagang besar kontribusinya 24, tumbuhnya 11%.
konstruksi dan real estate ini juga di tahun 2024 ini sangat pertumbuhannya sangat bagus. Memberikan meskipun kontribusinya hanya 14%, tapi pertumbuhannya 33,25%. Kemudian berikutnya juga transportasi dan pergudangan juga mengalami pertumbuhan 19,56%. Kemudian aktivitas keuangan, jasa perusahaan, semua juga tumbuh positif. Termasuk juga informasi dan komunikasi, ini juga tumbuh 10,26%. Sementara untuk administrasi pemerintahan, ini biasanya di triwulan terakhir ini mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan. Jadi kita ini kalau kita bicara administrasi pemerintahan ada 2 KPP di wilayah kerja Kanwil di JP Banten, yaitu KPP Serang Barat dan KPP Pandeglang, itu yang memberikan sumbangan kontribusi yang cukup besar untuk administrasi pemerintahan atau penerimaan dari bendahara. Barangkali itu untuk sektor dominan. Kemudian habis. Barangkali itu aja Bapak Ibu sekalian apa yang kita sampaikan untuk kinerja penerimaan pajak Kanwil di JP Banten untuk tahun 2024 sampai dengan bulan Oktober 2024. Demikian Pak Jaki, terima kasih dan Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Sony atas paparannya. Ya, berarti penerimaan dari sisi pajak, walaupun targetnya ditambah tetap berkinerja baik ya Pak ya. Ya. Oke Bapak Ibu sekalian, kita lanjutkan dari sisi penerimaan kepabeanan dan cukai. Gimana kondisinya, kita dengarkan bersama paparan dari Pak Fitra. Monggo Pak Fitra, kami persilahkan waktu dan tangkapan layar kami serahkan ke Pak Fitra. Pak Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya terdengar cukup bagus? Kemudian bisa. Yang pertama, yang terhormat Ibu Suska selaku Kepala Kantor Wilayah DJPP Banten, kemudian Yanur selaku Kanwil DJPC Kanwil di DJKN Banten, maaf, serta perwakilan dari Kanwil DJPC Banten, Kanwil Pajak, kemudian perwakilan dari Direktur Kenstan, dan lokal expert, dan para hadirin undangan yang berbahagia. Pada kesempatan yang kedua ini kami akan coba menyampaikan kinerja penerimaan pajak dan cukai sampai dengan Oktober 2024. Ya, next. Ini ada 4 yang akan coba kami sampaikan. Yang pertama terkait dengan kinerja penerimaan bea dan cukai yang pada sampai dengan Oktober 2024 ini sebenarnya baru mencapai 80,45% dari target APBN sebesar 14,718 triliun. Sebenarnya demikian ada pertumbuhan cukup tinggi year-on-year dari tahun 2023 sebesar 10,26%. Mudah-mudahan dalam 2 bulan ke depan sisa target yang sebesar 2,88 triliun bisa kami capai. Yang kedua terkait dengan kinerja neraca perdagangan, memang sampai dengan bulan Oktober 2024 ini ada defisit ya, karena memang lebih banyak impor ketimbang ekspor, melemah 21,51%. Kemudian yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah terkait dengan fasilitas kepabeanan dan cukai yang diberikan. Memang di sini yang kita inginkan ada multiplier effect, artinya setelah pemberian fasilitas ini maka akan ada penambahan dari sisi pekerja, kemudian juga dari sisi perpajakan seperti itu, sehingga akan menambah penerimaan negara di sektor yang lain. Kemudian yang terakhir terkait dengan strategis, coba kami sampaikan adalah terkait dengan kerjasama Bea Cukai Banten dan BNN Provinsi Banten dalam pemusnahan sekitar 111 kg ganja. Ya, next. Ya Bapak Ibu sekalian, jadi kalau kita lihat terkait dengan kinerja penerimaan bea dan cukai, ada 3 komponen. Yang pertama adalah terkait dengan biaya masuk,
di mana kontribusinya sebesar 76,63% atau sebesar 9,073 triliun. Ini juga naik 6,85%. Kemudian cukai kontribusinya 23,32% atau sebesar 2,761 triliun, naik juga 23,19%, serta bea keluar. Nah, ini pungutan negara yang dikenakan terhadap barang atau komoditas ekspor tertentu. Di sini kontribusinya memang cukup kecil, 0,05% atau sebesar 6,2 miliar, tapi juga naik sebesar 8,48%. Ya, berikutnya. Nah, ini mungkin agak sedikit lebih detail. Ya, kalau kita lihat untuk penerimaan biaya masuk, grafik yang hijau itu adalah tahun 2023, untuk yang merah adalah 2024. Kecenderungannya memang naik terus, atau trennya adalah naik dibanding tahun 2023, di mana sampai dengan bulan Oktober 2024, dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun 2023 itu naik 11,07%. Nah, ini memang kenaikan ini disebabkan adanya importasi untuk kebutuhan bahan bakar, kemudian bahan baku industri gula, serta importasi beras. Berikutnya terkait dengan cukai, juga ada peningkatan sebesar 10,62% month-on-month dibandingkan dengan bulan sama di tahun 2023. Trennya juga naik terus, artinya kecenderungannya tetap lebih tinggi di tahun sebelumnya. Dan peningkatan ini yang sebesar 10,62% atau senilai 31,05 miliar itu berasal dari penerimaan minuman yang mengandung etil alkohol sebesar 47,39 miliar, serta etil alkohol yang dijual di industri biasanya sebesar 9,82 miliar. Namun memang untuk penerimaan dari sisi hasil tembakau atau HT ada penurunan 17,31 miliar. Sedangkan untuk biaya keluar ada peningkatan cukup signifikan, yaitu kalau kita presentasikan mencapai 40 kali ya, dari bulan yang sama tahun 2023, karena memang ada eksportasi yang dikenakan biaya keluar karena memang harga patongan ekspornya itu pada titik di mana memang harus dikenakan biaya keluar, yaitu untuk komoditi palm fatty acid distillate juga kena tarif 5% untuk PK, serta refined palm oil dalam bentuk curah yaitu dengan tarif 12%. Jadi memang cukup signifikan apabila memang kondisinya memenuhi untuk dikenakan biaya keluar. Next. Berikutnya. Ya. Nah, ini lebih detail terkait dengan penerimaan cukai. Ini ada dua yang sudah kami sebutkan sebelumnya, yaitu pertama adalah minuman mengandung etil alkohol atau MMA, serta cukai hasil tembakau. Kita sampaikan sebelumnya bahwa untuk MMA kondisinya adalah naik 18,66% di bulan ini dibandingkan dengan bulan yang sama di tahun sebelumnya, karena ada pertumbuhan produksi golongan A, B, dan C, serta kenaikan tarif rata-rata terimbang sebesar 20%, termasuk juga adanya extra effort berupa pesan yang dilakukan oleh di Banten. Kemudian kinerja penerimaan cukai hasil tembakau memang turun 45,31% tadi, 17, sekian miliar ya. Dan kalaupun ada penerimaan itu mayoritas adalah dari rokok elektrik atau REL. Ya, next. Ini apabila kita lihat dari sisi kontribusi penerimaan pabean cukai,
antara household dan corporate. Ya. Kalau kita bandingkan, memang dominasinya lebih banyak dari bidang corporate. Kalau kita lihat rata-ratanya di atas 99, sekian persen dibandingkan dengan yang dari dan rumah tangga 5, yang rata-rata di kisaran 5, sekian persen. Meskipun pada bulan Oktober meningkat menjadi 13,43% kontribusi dalam konteks penerimaan kepabeanan dan cukai. Kemudian dari sisi komoditas, kalau kita lihat untuk periode tahun 2024 sampai dengan bulan Oktober, memang untuk ekspor paling besar, 3 besarnya adalah dari perhiasan atau barang hasil tepan pada emas dan perak. Kemudian dari daging ikan, kontribusinya 10%, serta logam mulia dan logam mulia dan logam yang balut dengan logam mulia atau 8% sudah kontribusi. Sedangkan impor didominasi 3 besar di sini adalah minyak mentah dan turunannya, tadi juga sudah sempat disinggung, untuk kebutuhan pemenuhan bahan bakar. Kemudian juga piranti lunak dan barang digital, ini kontribusinya 13%, serta perangkat telekomunikasi, dan ini adalah telepon, sebesar 9%. Ya, next. Nah, kemudian untuk yang kedua, tadi kami sampaikan bahwa memang ada defisit neraca perdagangan. Karena meskipun yang jumlahnya minus 2,42 miliar atau melemah 21,81%. Meskipun kalau kita lihat adanya kenaikan dari sisi ekspor, naik 9,6%, tetapi impornya juga ikut naik, naiknya juga 18%. Sehingga tetap adanya defisit neraca perdagangan karena lebih besar impor timbang ekspornya. Ya, next. Nah, ini kalau kita lihat di bulan perbandingan sama di tahun 2023-2024, memang juga sama, ada pelemahan 22,50% dibandingkan bulan yang sama di tahun 2023. Penurunan ini memang karena ada peningkatan importasi tadi ya, komoditas alat elektronik, kemudian logam mulia dan kemudian yang jumlahnya memang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan nilai ekspor yang perbaikan hidup, kemudian senyawa kimia organik, maupun logam mulia dan logam yang dibalut dengan logam mulia. Ya, berikutnya. Kemudian selain dari sisi penerimaan, ini juga ada sisi pemberian fasilitas. Dalam hal ini kita sampaikan adalah fasilitas yang diberikan pada kawasan berikat serta perusahaan yang menerima fasilitas kemudian impor tujuan ekspor, di mana nilai ekspornya meningkat 16,2%. Dalam hal ini pemberian pembebasan biaya masuknya sebesar 426,11 miliar, serta adanya pengembalian biaya masuk seberat 35,71 miliar. Nah, kalau kita lihat untuk ekspor komoditas ekspor dari KB maupun KT ini, sepatu dan alas kaki, ada produk olahan pangan, dan barang dari tembaga, ban, kabel, kertas, produk olahan kimia, kemudian produk-produk semi manufaktur, dan barang dari plastik. Jadi memang nilai impornya juga meningkat, tetapi sekali lagi impor ini memang dipergunakan untuk produksi barang-barang yang akan diekspor. Dan pemberian fasilitas ini juga memberikan peningkatan nilai ekspor untuk perusahaan dari KB dan kita sudah 16,2% dibandingkan bulan sebelumnya di tahun 2024 atau di bulan September. Ya, next. Nah, ini ada 2 contoh yang kami sampaikan. Jadi kalau kita lihat perusahaan penerima fasilitas kita mulai dari kemudian impor dan ekspor untuk IKM ada 4 perusahaan. Kemudian kita pengembalian ada 10 perusahaan, kita pembebasan bertambah menjadi 29, kemudian penyelenggaraan pameran berikat itu
ada satu perusahaan, pusat logistik berikat ada 21, gudang berikat memang turun menjadi 31, serta kawasan berikat juga naik tambah satu perusahaan menjadi 127. Di sini ada 2 perusahaan yang menjadi contoh. Yang pertama adalah yang menerima fasilitas kita atau Drupek, di mana yang bersangkutan akan mendapatkan pengembalian setelah dilakukan ekspor seperti itu. Itu PT Nusantara Elektrik yang bergerak di bidang pembuatan kuat aluminium, serta berikutnya adalah yang diberikan perusahaan yang diberikan fasilitas kawasan berikat, itu PT Joy Mark Footwear Indonesia. Ini produksinya adalah sepatu, di mana proyeksinya untuk tahun 2024 adalah ada penambahan jumlah karyawan maupun nilai ekspornya, dan terus yang pertama di tahun 2025 dan seterusnya. Jadi memang pemberian fasilitas ini adalah sebagai katalisator dalam mendorong kinerja ekspor perusahaan. Ya, next. Nah, di sisi lain pemberian fasilitas selain diberikan pada perusahaan juga diberikan untuk keperluan lainnya seperti badan internasional dan pejabatnya, kemudian barang-barang diimpor oleh pemerintah pusat, daerah untuk kepentingan umum, untuk keperluan pertahanan keamanan, kemudian penelitian dan pengetahuan, kemudian importasi perwakilan negara asing dan pejabatnya, serta untuk proyek pemerintah yang dibiayai dengan hibah atau dana pinjaman luar negeri. Nilainya cukup besar. Jadi kalau kita lihat di periode tahun 2024, total pembebasan biaya masuknya mencapai 1,52 triliun untuk biaya masuk, dan untuk pajak dan barang impor sebesar 7,33 triliun. Nah, ini memang pemberian fasilitas atau kemudian pembebasan biaya masuk maupun PDRI yang tidak bisa dilakukan prediksi sebelumnya, karena memang impor badan internasional, kemudian impor pertahanan keamanan dan sebagainya itu dari kebutuhan dari masing-masing pihak yang melakukan importasi. Beda dengan fasilitas tadi KB dan kita yang memang mereka biasanya memberikan proyeksi untuk ekspor atau impor bahan baku di tahun berikutnya. Nah, ini yang mungkin sedikit banyak juga mengurangi penerimaan dari biaya masuk. Next. Dan yang terakhir ini terkait dengan penindakan. Jadi yang paling tinggi kalau kita lihat adalah terkait dengan hasil tembakau, tadi sudah disampaikan. Kemudian minuman mengandung etil alkohol banyak. Kemudian secara potensi keluar negara di kanwil DJP Banten itu juga paling sebesar 83,39 miliar. Sedangkan kalau di Soekarno-Hatta memang karakteristiknya lebih banyak ke penindakan ke penumpang. Kita lihat yang sebelah kiri yang 2.777, serta NPP atau narkotik yang di sebelah kanan yang warna ada 434 miliar. Dengan potensi kerugian negaranya sekitar 36,11 miliar. Dan last but not least, ini next, kemarin ada pemusnahan 111,465 kg ganja, ini kerjasama antara DJP Banten dengan BNN Provinsi Banten. Jadi telah dilakukan pemusnahan pada bulan Oktober 2024, yang merupakan operasi gabungan dan ekstensi kanwil DJP Banten, KPPC tipe Madya Pabean Merak, dan BNN Provinsi Banten pada 2 September 2024. Nah, ini memang merupakan langkah penting dalam penegakan hukum dan tidak hanya mencegah narkotika beredar, tapi juga menjadi simbol komitmen dalam memerangi kejahatan narkotika yang merusak moral dan masa depan bangsa. Saya rasa mungkin itu yang bisa kami sampaikan dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, terutama yang di dan kami kembalikan waktu kepada Pak Zaki. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fitra sudah menyampaikan terkait dengan kinerja penerimaan kepabeanan dan cukai. Alhamdulillah juga kinerjanya cukup bagus ya. Targetnya sudah di atas 80%. Mudah-mudahan
nantinya juga bisa tercapai sampai akhir tahun. Selanjutnya untuk melengkapi dari sisi penerimaan, kita dengarkan paparan dari DJKN ya terkait dengan PNBP Kekayaan Negara maupun beberapa hal terkait dengan pengelolaan aset. Kami persilahkan Pak Janwirindro, silakan. Ya, makasih Pak Zaki. Yang saya hormati Bu Kanwil Perbendaharaan Banten, Bu Suska, yang saya hormati Pak Sony, Pak Fitra, Pak Agustian, tadi ada perwakilan dari PKN STAN juga, Pak Jati, semua teman-teman yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang, salam sehat, salam sejahtera. Terkait dengan TUSI, pengelolaan aset dan investasi, mungkin bisa sambil ditayangkan, teman-teman. Mohon bantuannya menayangkan slide. Ya. Dari halaman 1 dulu. Oke. Terkait dengan next slide. Kontribusi pengelolaan kekayaan negara, di mana di sana ada dari PNBP aset, piutang dan lelang, ini tercapai 63,417 miliar rupiah. Nanti pendetilannya di slide berikutnya. Kemudian terkait dengan realisasi pembiayaan untuk PSN yang dibayarkan oleh Elman sebesar 448,38 miliar rupiah. Lanjut. Adapun realisasi PNBP dari aset lelang dan piutang total diperoleh tadi kami laporkan 63,4174 miliar atau 90,99 miliar. Di mana dari PNBP aset sudah lebih dari 100%, yakni 109,52%. PNBP lelang ini memang sampai tanggal 31 Oktober, ini sedikit di bawah rata-rata 10 bulan, yakni 79,36%. Namun PNBP lelang ini kalau ditambahkan 2 minggu, ya ini sampai tanggal 15 November, itu tercapai 99,16%. Artinya dari target PNBP 90,99% ini manakala dimundurkan 15 hari sudah tercapai 113,46%. Jadi artinya terkait dengan PNBP ini insya Allah aman karena memang sampai per Jumat kemarin sudah melampaui 100%. Tapi performance dari 31 Oktober seperti ini. Lanjut. Adapun apabila dibandingkan year on year, PNBP aset memang ada peningkatan 69,57%, sehingga tadi tercapai sudah lebih dari 100% per tanggal 31 Oktober. Lanjut. Kemudian dari lelang memang per 31 Oktober ini year on year-nya turunnya lumayan. Namun karena memang 1-2 minggu ini terjadi lelang-lelang yang nilainya cukup signifikan, sehingga target 79,36% ini sudah 99,16 kalau kita hitung sampai 15 November. Jadi nanti insya Allah di akhir November mudah-mudahan sudah lewat. Sehingga kita punya saldo 1 bulan di Desembernya. Lanjut.
Kemudian realisasi PNBP piutang negara ini sudah melampaui target. Memang targetnya lebih rendah dari tahun yang lalu, sehingga year on year-nya memang cukup rendah begitu ya. Oke, saya lanjutkan. Nah, di pokok lelang Bapak Ibu, di sini memang didominasi oleh lelang hak tanggungan pasal 6. Jadi ini adalah lelang-lelang hak tanggungan perjanjian kredit perbankan yang mendominasi hampir separuhnya begitu ya. Nah, performance-nya pokok lelang ini memang sampai 31 Oktober sebesar 81,85% atau sedikit di bawah target 10 bulan yang harusnya 83,33%. Namun pokok lelang ini kalau ditambah 2 minggu, jadi lelang ini memang dalam 2 minggu terakhir ini alhamdulillah ada peningkatan yang cukup pesat. Jadi kalau ditambah 2 minggu sampai 15 November ini sudah 97,84%. Jadi insya Allah sampai akhir tahun lebih dari 100%. Nah, tadi distribusinya adalah lelang hak tanggungan yang paling dominan, kemudian juga ada lelang penggadaian dan PL kelas 2. PL kelas 2 ini lelang-lelang sukarela ya. Nah, di dalamnya juga ada lelang-lelang dari teman-teman bea cukai ya, tegahan-tegahan juga ada di sini, rampasan ada juga di dalamnya. Oke, lanjut. Kemudian terkait dengan outstanding piutang negara tercapai sampai Oktober 14,169 miliar dengan capaian 90,135. Nah, ini sudah cukup bagus, walaupun kalau kita mundurkan lagi nilainya sih masih hampir sama sih kalau ditambah 2 minggu. Jadi ini sudah di atas rata-rata, mudah-mudahan sampai akhir tahun melebihi 100%. Lanjut. Adapun data hibah aset BMN sampai 31 Oktober sebesar 328,21 miliar yang berupa tanah, bangunan, infrastruktur gitu ya. Mudah-mudahan nanti ditambahkan yang ada di dekat Rusunara. Mungkin kemarin teman-teman sudah ada yang kita ajak untuk melihat yang sudah disetujui hibahnya, tapi belum masuk di 31 Oktober karena peristiwanya baru November. Lanjut. Sertifikasi ini juga bagian dari pengamanan aset. Alhamdulillah sudah tercapai 95,54%. Kalau yang bulan lalu memang shortfall-nya agak lumayan banyak, tapi 1 bulan ini ada peningkatan yang baik. Bahkan apabila ditambah sampai 15 November malah sudah 105%. 105%. Ini artinya sudah melampaui dari target yang ditetapkan. Lanjut. Nah, adapun realisasi pembiayaan PSN sampai 31 Oktober sebesar 448,38 miliar. Jadi lumayan pembiayaan PSN di Provinsi Banten yang sementara ini memang masih proyek-proyek yang lama. Mudah-mudahan nanti di tahun depan bisa lebih tinggi lagi, dan total sejak dicanangkan PSN yang sudah masuk ke Banten ini senilai 16,38 triliun. Mungkin itu Bapak Ibu dan rekan-rekan media
yang bisa kami laporkan terkait dengan kinerja pengelolaan kekayaan negara. Terima kasih. Terima kasih Pak Janur atas paparannya ya. Tadi kita dengarkan bersama ternyata kinerja dari penerimaan berkinerja cukup bagus ya, bahkan sampai dengan 15 November ini sudah melampaui target, termasuk juga pengelolaan aset ini juga berkinerja cukup baik. Bapak Ibu sekalian, sudah kita dengarkan semua. Sekarang kita lanjutkan paparan berikutnya terkait dengan tematik untuk ALKO di bulan ini, yaitu terkait dengan ketahanan pangan, di mana ketahanan pangan ini merupakan yang menjadi prioritas ya, dan bagaimana perkembangan kondisi terkait dengan ketahanan pangan khususnya di regional Banten ini. Dengarkan bersama paparan dari Pak Sakti dari PKN STAN. Monggo, waktu dan tanggal kami persilakan. Baik, terima kasih Pak Zaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Ya, yang saya hormati Bapak Zaki selaku moderator, dan Bapak Ibu narasumber, Ibu Suska dari Dirjen Perbendaharaan, Bapak Sony dari Dirjen Pajak, kemudian Bapak Fitra dari KPUBC Soekarno-Hatta, kemudian Pak Janurindro dari DJKN, Pak Hadi Sucipto, Lokal Expert dari Untirta, Bapak Ibu hadirin semua yang saya hormati. Pada kesempatan ini kami bermaksud menyampaikan kajian tematik terkait dengan ketahanan pangan di wilayah Banten. Mohon izin saya men-share materi. Ya. Mohon izin Pak Zaki, apa sudah muncul tayangan kami Pak? Sudah Pak. Sudah ya Pak ya, baik. Ya, jadi Pak, sebagaimana kita ketahui bahwa untuk ketahanan pangan itu adalah suatu konsep yang kompleks yang mencakup berbagai aspek untuk menjaga ketahanan pangan di negara kita. Jadi di wilayah Banten ini merupakan salah satu penyuplai pangan strategis, terutama di wilayah sekitarnya, seperti di DKI Jakarta. Tanaman pangan yang menjadi komoditas utama di Banten seperti padi, kemudian palawija, kemudian juga ada tanaman-tanaman hortikultura seperti buah-buahan, itu menjadi suatu potensi yang baik untuk tumbuh di wilayah Banten karena memiliki agroclimate yang mendukung, dan juga ada wilayah-wilayah seperti Kabupaten Lebak dan Pandeglang yang memang sampai saat ini menjadi salah satu area strategis yang memproduksi khususnya tanaman pangan, khususnya padi. Ya. Jika kita melihat ketahanan pangan itu merupakan konsep penting dalam konteks pembangunan ekonomi suatu negara, karena ketahanan pangan ini berhubungan langsung dengan kesejahteraan masyarakat, pengentasan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup. Ketahanan pangan merupakan salah satu prioritas utama pada pemerintahan saat ini, Presiden Pak Prabowo Subianto, di mana pada pidato pertama beliau menyatakan bahwa swasembada pangan dan energi merupakan langkah utama guna mencapai tantangan global yang semakin kompleks. Berdasarkan beberapa sumber yang kami pelajari, ketahanan pangan ini bisa dijelaskan melalui 3 pilar utama, yaitu ketersediaan pangan atau food availability, kemudian aksesibilitas pangan atau food access, dan juga pemanfaatan pangan. Baik.
pada aspek ketersediaan pangan, Provinsi Banten memiliki potensi besar dalam sektor pertanian yang didukung oleh kondisi geografis tersebut, di mana padi salah satu komoditas utamanya memiliki luas sawah yang signifikan dengan dukungan irigasi teknis. Nah, berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistik, ya, produksi padi pada tahun 2023 itu tertinggi pada bulan Maret. Kemudian pada tahun 2024 ini ada pergeseran menjadi di bulan April. Jika kita melihat polanya, maka pola panen padi seperti bergeser sebulan begitu ya. Di bulan Maret pada tahun 2023, kemudian di tahun 2024 pada bulan April. Kemudian di tahun 2023 mulai menurun, di tahun 2024 setelah April semakin menurun. Namun demikian kita bisa melihat di sini fluktuasi pada tahun 2024 cenderung lebih berfluktuasi dibandingkan 2023, di mana pada bulan Juni dan Juli hasil panen padi cenderung lebih rendah dibandingkan 2023. Namun demikian hal ini dibayar pada bulan Agustus dan September, di mana produksi luas panen padi itu lebih tinggi dibandingkan tahun 2023. Nah, hal ini tentunya mempengaruhi produksi padi. Dari hasil luas panen padi tadi mempengaruhi produksi padi di Provinsi Banten. Secara keseluruhan, memang pada tahun 2024 Provinsi Banten mengalami penurunan sebesar 3,79% tahun sebelumnya. Ya, jika kita melihat di sini ada aspek ketersediaan pangan untuk padi dan juga beberapa tanaman lain seperti palawija. Secara khusus juga ada jagung dan kedelai. Di sini kita bisa melihat penurunan tren luas panen tanaman pangan dari 2010 sampai 2022. Ini berdasarkan data yang kami olah dari BPS, ada sedikit tren penurunan dari sisi luas panen tanaman pangan. Di tahun 2010, padi memiliki luas panen sebesar 406.000 hektar. Kemudian di tahun 2022 turun menjadi 337.000 hektar, sekitar 337.000 hektar. Namun demikian, untuk palawija, kita melihat di sini ada peningkatan yang signifikan pada tahun 2018, termasuk juga tanaman jagung dan juga kedelainya. Tentunya luas panen ini mempengaruhi hasil produksi tanaman pangan. Untuk padi mengalami sedikit penurunan. Untuk palawija itu mengalami fluktuasi, mengalami peningkatan signifikan tahun 2017, termasuk juga tanaman jagung. Namun kedelai tidak berfluktuasi di sini dan turun kembali pada tahun 2019 sampai 2022 ini. Namun demikian, hal ini bisa diminimalisir dari adanya peningkatan teknologi pangan, sehingga walaupun penurunan penurunan luas panen, tetapi hal ini bisa dikompensasi dengan teknologi pangan, sehingga mengakibatkan produktivitas tanaman pangan sedikit meningkat. Untuk satuan kuintal per hektar di sini hasil padi cenderung meningkat dari 50 kuintal per hektar pada tahun 2010 menjadi sekitar 53 kuintal per hektar. Begitu juga untuk tanaman jagung, kedelai, dan juga palawija. Jadi berdasarkan tren mengalami penurunan, namun tren produktivitas tanaman pangan tahun 2010 sampai 2002 mengalami peningkatan. Baik, kemudian jika kita melihat di tiap kabupaten apa yang terjadi pada tahun 2023 dan 2024 secara
garis besar, tadi kita melihat adanya penurunan produksi padi. Ini terjadi pada Kabupaten Pandeglang yang merupakan kabupaten dengan produksi padi terbanyak, baik tahun 2023 yang berwarna hijau maupun tahun 2024 yang berwarna orange. Kabupaten Serang menempati posisi kedua dengan produksi terbanyak. Ini juga mengalami penurunan dari 449.000 ton gabah kering giling menjadi 391 ton gabah kering giling. Kemudian Lebak juga menempati kabupaten ketiga dengan produksi panen padi terbanyak. Ini juga mengalami penurunan. Sementara Kabupaten Tangerang relatif stabil, bahkan ada sedikit peningkatan dari 290 menjadi 292.000 ton gabah kering giling. Sementara untuk area kota cenderung tidak banyak memiliki produksi padi, bahkan untuk kota Tangerang memang sudah dirasa tidak melakukan produksi padi lagi, baik tahun 2023 maupun 2024. Kemudian dari sisi aksesibilitas pangan ini berkaitan dengan kemampuan rumah tangga atau individu untuk memperoleh pangan melalui pendapatan. Indikator yang kami gunakan di sini, kami menggunakan indeks harga yang diterima petani dan indeks harga yang dibayar petani. Karena petani itu selain sebagai penerima manfaat pangan, juga sebagai produsen pangan. Sehingga dengan melihat tingkat kesejahteraan petani, tentunya bisa sangat mempengaruhi aksesibilitas pangan. Untuk tanaman pangan, kita melihat di sini pada tahun 2002 ke 2003 ada peningkatan indeks harga tanaman pangan, di mana indeks harga yang diterima oleh petani itu lebih tinggi dibandingkan indeks harga dibayar petani. Pada komoditas hortikultura, indeks harga yang diterima petani, sayangnya di sini jauh lebih rendah dibandingkan indeks harga yang dibayar petani. Artinya indeks harga untuk memenuhi kebutuhan hidup petani hortikultura itu lebih besar dibandingkan indeks harga penghasilan yang diterima oleh petani hortikultura. Kemudian pada tahun 2002-2003 untuk tanaman perkebunan, di sini kita melihat bahwa semenjak 2020 sudah terjadi peningkatan kesejahteraan petani, di mana indeks harga yang diterima petani yang berwarna biru ini jauh di atas indeks harga yang dibayar petani. Untuk peternakan, berarti ini indeks harga yang diterima peternak, begitu. Sayangnya indeks harga yang dibayar peternak jauh lebih tinggi dibandingkan indeks harga yang diterima oleh peternak. Ini artinya para peternak menerima beban pengeluaran yang lebih besar dibandingkan penerimaan mereka melalui hasil ternak mereka. Untuk perikanan relatif sama indeks harga yang diterima dan indeks harga yang dibayar. Kemudian aksesibilitas pangan juga kita coba lihat berdasarkan persentase orang yang bekerja. Dari tahun 2010 sampai 2023 terlihat di Provinsi Banten terdapat peningkatan persentase orang yang bekerja dari 0,8 atau 86% menjadi 92%. Nah, ini adalah salah satu indikasi positif bagi kesejahteraan masyarakat di Provinsi Banten. Kemudian jika kita melihat pada indikator upah minimum, maka kita melihat di sini bahwa area-area perkotaan tentunya memiliki upah minimum yang jauh lebih tinggi karena merupakan area industri, gitu. Sementara untuk Kota Serang ini relatif ada di tengah, gitu. Dan untuk Kabupaten Lebak dan Kabupaten Pandeglang itu relatif rendah untuk upah minimumnya. Karena mungkin biaya hidup di Kabupaten Lebak maupun Pandeglang juga relatif lebih rendah. Kemudian jika kita melihat aspek pemanfaatan pangan, di sini kami mencoba melihat berdasarkan rata-rata
pengeluaran makanan per kapita sebulan di Provinsi Banten. Secara dari tahun ke tahun kita bisa melihat adanya perbedaan untuk area perkotaan dengan area perdesaan, di mana tentunya rata-rata pengeluaran makanan untuk masyarakat perkotaan lebih tinggi dibandingkan masyarakat perdesaan. Kemudian untuk konsumsi kalori per kapita sehari di Provinsi Banten ini, menariknya adalah walaupun pengeluaran makanan per kapita di area perkotaan itu cenderung lebih tinggi dibandingkan pedesaan, namun konsumsi kalori masyarakat pedesaan jauh lebih tinggi dibandingkan konsumsi kalori rata-rata di perkotaan. Yang berwarna ungu ini adalah konsumsi kalori per kapita untuk padi-padian di wilayah pedesaan, sementara yang merah ini adalah untuk konsumsi kalori padi-padian di wilayah perdesaan. Selain padi-padian, kami juga memunculkan umbi-umbian, ya. Yang berwarna biru ini adalah konsumsi umbi-umbian di pedesaan, sementara yang warna hijau ini adalah umbi-umbian di wilayah perkotaan. Sehingga kita bisa lihat konsumsi kalori di wilayah perkotaan jauh lebih rendah dibandingkan konsumsi di wilayah perdesaan. Kemudian di sini juga kita melihat bahwa Kabupaten Serang memiliki peningkatan rata-rata pengeluaran makanan per kapita dan merupakan kabupaten atau kabupaten kota yang tertinggi dibandingkan dengan kabupaten kota lainnya. Kemudian aspek pemanfaatan pangan, kami juga mencoba menghubungkan antara asupan dengan implikasinya terhadap kesehatan. Salah satu ukuran yang coba kami lihat di sini adalah tren umur harapan hidup masyarakat. Jika kita melihat dari tahun 2010 sampai 2023, tren harapan hidup masyarakat di Provinsi Banten secara umum meningkat, di mana yang tertinggi itu umur harapan hidup yang ada di kota Tangerang Selatan, ya, area-area perkotaan, sementara untuk umur harapan hidup yang ada di Kabupaten Serang dan Pandeglang itu terendah, di mana pada tahun 2023 sebesar 65,6 tahun. Kemudian jika kita melihat keluhan kesehatan sebulan terakhir, di sini secara garis besar ada penurunan keluhan kesehatan, yang artinya ini bagus gitu ya, dari tahun 2003 dari tahun 2022 ke 2023. Kabupaten Pandeglang keluhan kesehatannya menurun, Kabupaten Lebak keluhan kesehatannya menurun, kemudian Kabupaten Serang juga menurun, Kabupaten Cilegon menurun, Kota Tangerang, Kota Serang juga menurun. Namun demikian, di sini kita melihat bahwa area-area Tangerang seperti Kabupaten Tangerang, kemudian Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan ini menunjukkan adanya peningkatan persentase penduduk dengan keluhan kesehatan. Seperti itu. Ya, jadi berdasarkan data yang kami dapat dari Badan Pangan Nasional, Badan Pangan Nasional sudah melakukan pemeringkatan indeks ketahanan pangan, dan Banten berada pada urutan ke-13 dengan skor IKP sebesar 78,71. Beberapa faktor yang mempengaruhi IKP di Banten meliputi distribusi pangan yang belum merata, kebutuhan ketergantungan dari pasokan luar provinsi, dan juga tantangan ekonomi yang mempengaruhi daya beli masyarakat. Jadi jika kita melihat tadi ketersediaan pangan relatif menurun, namun keterjangkauan pangan ini meningkat. Pemanfaatan pangan juga meningkat, sehingga indeks kompositnya meningkat. Oke, kita pilah berdasarkan kabupaten yang ada di Provinsi Banten. Kita melihat di sini bahwa wilayah kabupaten di Provinsi Banten memiliki IKP tertinggi sampai terendah berturut-turut ada di Tangerang, Kabupaten Tangerang, Kabupaten Serang, Kabupaten Pandeglang, dan yang terakhir Kabupaten Lebak, gitu ya, sebesar 72,32. Pada tahun 2023,
aspek ketersediaan pangan yang semakin rendah, menunjukkan IKP di kelompok 3 karena semakin sedikitnya luas lahan pangan. Dan ini adalah indeks ketahanan pangan pada area perkotaan, yaitu Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Serang, dan Kota Tangerang Selatan. Jika kita lihat di sini, Kota Tangerang Selatan memiliki IKP tertinggi sebesar 87,43, kemudian yang kedua adalah Kota Tangerang sebesar 86,39, kemudian Kota Cilegon, dan yang terakhir Kota Serang. Ya, jadi jika kami bisa memberikan beberapa insight, peningkatan pada indikator keterjangkauan dan pemanfaatan pangan menunjukkan adanya perbaikan signifikan dalam akses dan penggunaan bahan pangan. Meskipun demikian, kesediaan pangan mengalami sedikit penurunan, namun secara keseluruhan ketahanan pangan mengalami peningkatan yang baik pada tahun 2023 dibandingkan sebelumnya. Hal ini tentunya dipengaruhi oleh produktivitas pangan yang mengalami peningkatan signifikan. Indeks komposit menunjukkan bahwa langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah maupun pelaku usaha dalam menjaga stabilitas pangan di Banten mulai membuahkan hasil. Kemudian upaya peningkatan efisiensi produksi, diversifikasi tanaman, dan dukungan kebijakan pemerintah yang stabil sangat diperlukan. Lalu peningkatan nilai tukar petani perlu terus ditingkatkan untuk menjaga ketahanan pangan, baik dari sisi penerima manfaat pangan maupun juga sebagai produsen pangan. Dan beberapa faktor yang perlu diperhatikan untuk meningkatkan IKP di Banten meliputi pemeliharaan luas lahan pangan, pemerataan distribusi pangan, upaya pemenuhan pasokan pangan dari dalam wilayah, serta peningkatan daya beli masyarakat. Ya, baik. Demikian Bapak Ibu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih Pak Sakti atas penyampaiannya ya terkait dengan materi tematik ketahanan pangan. Ya, bisa kita lihat kondisi ketahanan pangan di Banten seperti apa. Untuk melengkapi paparan kali ini, tidak kalah pentingnya kita mendengarkan materi terkait dengan kondisi perekonomian global, nasional maupun regional Banten yang disampaikan oleh lokal expert kita, Bapak Dr. Hadi Sucipto. Untuk itu kami persilakan untuk menyampaikan waktu dan tanggapan layar, kami silakan. Baik, terima kasih Pak Zaki. Terlihat paparan saya? Terlihat Pak Dokter. Oh, baik. Baik, mohon maaf. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in nama ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan menjelang sore ini kita masih dipertemukan bersama-sama melaksanakan konferensi pers APBN di periode Oktober 2024. Yang saya hormati Ibu Bapak narasumber, demikian juga para Ibu Bapak di lingkungan Kementerian Keuangan, juga dari Bank Indonesia, BPS, ya, dan sebagainya. Yang kemudian, mohon maaf, juga yang saya hormati juga para awak media. Baik, saya akan melengkapi saja, mudah-mudahan tidak terlalu lama, ya, kaitan dengan masalah indikator makro, baik secara global, nasional maupun regional. Ibu sekalian, sebagaimana kita pahami bahwa kondisi ekonomi global ini memang sedang tidak baik-baik ya. Jadi ya ini juga apa yang disampaikan oleh Bu Menteri pada saat konferensi pers di level nasional. Ini terutama Amerika ya, pasca kemenangan dari Donald Trump ya. Ini juga kalau kita perhatikan, ya memang ini Amerika masih menjadi rujukan ya, baik itu kebijakan maupun beberapa hal yang kaitan dengan perdagangan internasional. Kemudian juga Eropa, kita lihat juga kondisi masih stagnan. Tiongkok sebagai pesaing dagang ya dari Amerika juga kondisi ekonomi sedang turun ya. Demikian juga kita lihat sampai saat ini Timur Tengah semakin secara geopolitik juga melibatkan beberapa negara termasuk Iran, kemudian juga Suriah, kemudian Lebanon dan sebagainya ya. Belum selesainya juga antara Rusia dengan Ukraina.
Nah, ini yang juga kalau kita lihat Presiden Amerika ya sebelum pelantikan nanti Donald Trump ini kalau kita lihat juga dari sisi perbedaan partai ya. Jadi Donald Trump yang sekarang menjadi presiden baru adalah Partai Republik dan Joe Biden kemudian dari Partai Demokrat yang kemudian kemarin berapa waktu yang lalu juga itu kemudian mengenakan tarif pajak ya sampai 100% terhadap produk-produk Cina terutama kendaraan listrik sampai 100% ya. Belum lagi juga produk-produk lain yang terkait dengan masalah batu baterai. Memang ini kan perkembangan kendaraan listrik ini akan semakin berkembang. Jadi ini akan semakin memperuncing perang dagang antara Amerika dan Cina. Nah, kita lihat dari sisi lain juga pertumbuhan di triwulan 3 ya, dari sisi bahwa pertumbuhan di negara Asia juga cukup kuat ya. Amerika masih bertahan dari beberapa tekanan-tekanan ya, Eropa juga stagnan. Kita lihat seperti ini. Nah, ini juga berdampak kepada harga komoditas ya, baik itu kemudian komoditas energi maupun komoditas pertanian ya. Jadi kalau kita lihat di sini terlihat bagaimana harga gas dunia juga cenderung menurun, termasuk juga batu bara ya. Hanya kemudian kecenderungan demikian juga sama dengan harga minyak dunia ya. Kalau kita lihat ukuran dari Brent sebagai indikator perdagangan minyak mentah dunia. Sementara di sektor pangan dunia juga CPO juga ini mengalami peningkatan ya. Demikian juga hanya kemudian harga beras dunia ini sudah agak menurun ya. Terus kemudian kita lihat juga untuk Indonesia ya, ini masih tumbuh positif meski agak lebih rendah ya dibandingkan triwulan sebelumnya. Kita lihat di sini pertumbuhan Indonesia mencapai 4,9%, juga masih didominasi ya oleh dari sisi pengeluaran oleh sektor rumah tangga ya. Meski ya pertumbuhannya memang masih di bawah 5%, ini yang nanti akan berkaitan dengan masalah dampak inflasi dan sebagainya. Nah, Ibu dan sekalian, kalau kita lihat di ke Banten ya, maka terlihat di sini satu pertumbuhan ekonomi yang kalau di level Banten tentu dibandingkan triwulan sebelumnya ini agak peningkatan dari 4,7% menjadi 4,93, hanya tentu secara nasional ini Banten masih di bawah walaupun tipis-tipis ya dari 4,95 dengan 4,93 sebenarnya. Nah, ini tidak lepas bahwa triwulan 3 ini sebagaimana kita pahami ada sebuah siklus atau fenomena yang boleh dikatakan yang mendorong pertumbuhan ya. Katakanlah di triwulan 3 ini pasti ada di bulan Juli itu adalah tahun ajaran baru, kemudian momentum liburan ya, hari raya atau HUT RI ya, urutan Maulid dan sebagainya. Jadi belum lagi untuk persiapan pilkada, November ini sudah ancang-ancang ya, maka ini juga bisa mendorong dari sisi pembelanjaan barang dan jasa seperti itu. Nah, kemudian kita lihat kepada struktur ekonomi Banten ya, ini juga masih dominasi di industri pengolahan, jadi hampir 30,36%. Nah, ini yang saya katakan bahwa kalau kita melihat leading sektor 5 sektor unggulan, maka hampir 70% lebih ya, kalau tidak salah di sini, sektor industri, perdagangan, transportasi, konstruksi, dan real estate ini merupakan leading sektor pertumbuhan ekonomi di Provinsi Banten. Ya. Dan dari sisi pertumbuhan juga kalau kita lihat, di triwulan 3 ini, maka administrasi pemerintahan itu yang paling tinggi ya, 15,42%, ini satu hal yang wajar karena menjelang akhir dari tahun biasanya kejar tayang ya, pencairan dana dan sebagainya ya. Demikian juga konstruksi hal yang sama, bagaimana pembangunan untuk bisa diselesaikan di akhir tahun. Jadi ini juga pertumbuhan yang mendorong sektor konstruksi juga tumbuh lebih tinggi ya. Sementara kembali kepada masalah struktur PDRB dari sisi pengeluaran, tadi hampir setengahnya lebih pertumbuhan ini disupport atau dipengaruhi oleh konsumsi rumah tangga. Nah, ini nanti kaitan dengan fenomena deflasi ya sebetulnya, yang apakah ini berkaitan dengan daya beli masyarakat atau bukan ya. Tapi tentu kita lihat bahwa pertumbuhan di konsumsi rumah tangga ini pun kalau saya perhatikan berapa triwulan ini masih di bawah 5%. Jadi ini artinya memang butuh penjagaan terhadap daya beli masyarakat kan seperti itu. Karena masih di bawah yang harus bisa disupport lebih dari atas 5% seperti itu. Nah, Ibu sekalian, kalau kita lihat inflasi ya, ini juga yang dipublis oleh BPS ya. Saya kalau bicara tentang inflasi, kalau year on year saya pikir pastilah ada satu kenaikan, tapi yang perlu kita cermati
ketika month to month dari bulan ke bulan. Kita perhatikan di bulan Mei ya, Mei, Juni, Juli, kemudian September ya, itu terjadi deflasi walaupun kecil ya, 0, sekian persen dan sebagainya. Nah, ini memang kalau kita melihat atau mendengar di media banyak perdebatan ya, apakah ini juga dampak dari jumlah pendapatan kelas menengah yang bertambah gitu ya, menurun ya, yang kemudian akan berdampak pada pendapatan masyarakat. Tapi kalau saya perhatikan nih beberapa sekalian, kalau kita lihat di bulan Mei terjadi deflasi dan sebagainya, saya pikir ini tidak lepas dari pasca apa ya, momentum hari besar ya, ada Ramadan, ada hari raya Idul Fitri ya. Nah, itu kan kenaikan harga yang agak tinggi, biasanya setelah itu agak turun tuh dalam beberapa bulan sebagainya. Jadi saya masih menganggapnya ini satu hal yang ya kalau di 3 bulan terakhir ya. Ya, kemudian juga kemarin kita masih menyaksikan harga-harga beras terutama ya sampai Rp2.000 kenaikannya. Saya pikir juga itu penurunan yang kembali ke harga normal sebelumnya juga cukup signifikan sebetulnya. Makanya terjadi deflasi ini saya pikir masih dalam batas ya normal. Ini pun pernah terjadi di tahun 2008 ya akibat turunnya harga minyak dunia begitu. Tapi bagaimanapun dalam kacamata ekonomi, inflasi ini ibarat tensi darah ya. Terlalu rendah berbahaya, terlalu tinggi juga berbahaya kan begitu ya. Jadi harus dikendalikan ya tensi ini kan. Ya normal memang dipatok oleh pemerintah 2,5% plus minus 1 kan begitu. Nanti kalau itu kan biasanya year on year ya, tapi ini yang kaitan dengan month to month. Nah, ini yang nanti perlu kita akan cermati seperti apa dalam perjalanan itu. Toh di bulan Oktober ini sudah terjadi inflasi ya, bukan deflasi kembali, adalah 0,4% ya. Karena ini kalau dari sisi andil inflasinya sendiri kita bisa melihat nih ibu-ibu terutama ya, bagaimana harga emas ini terus meningkat begitu ya. Saya ingat betul beberapa setahun yang lalu aja ini sangat jauh ya penambahannya dan sebagainya. Entah sampai kapan akan turun lagi dan sebagainya. Tapi saya lihat hampir 1,5 juta atau 1,4 juta sekarang 1 gramnya. Jadi ini yang mendorong inflasi. Juga daging ayam kita rasakan kemarin juga ada peningkatan ya. Apalagi menjelang nanti menjelang hari Natal dan hari Tahun Baru. Nah, ini saya sudah prediksi akan terjadi inflasi ya. Jadi siklus itu sebetulnya bisa kita baca ya dari sisi fenomena-fenomena tahunan ya, tapi tentu akan kembali pada hal yang bisa menjadi shock, bisa tidak sesuai dengan apa yang diprediksi seperti itu. Nah, kemudian kita lihat dari sisi tingkat pengangguran, kemarin rilis di tanggal 5 November, BPS melihat bahwa tingkat pengangguran khususnya di Banten ini ya, ini per Agustus itu kalau kita lihat dari sisi perkembangan angkanya, ya, persentase itu ada satu hal yang terus menurun nih Bapak ya. Dari Agustus 2020 10,64% sampai sekarang di 2024 ini 6,68%. Walaupun ya sekali lagi nih, Banten agak lega dikit lah untuk triwulan untuk di Agustus ini karena sekarang agak geser walaupun 11-12 ya. Kita ranking 2 nasional, ranking pertama sekarang diambil alih oleh Jawa Barat kan. Biasanya ini Banten berapa kali nih yang megang juara, kemudian untuk triwulan ini kemudian ranking 2, tapi tetap aja kalau ranking 2 juga ada hal yang sifatnya ini masalah indikator makro aja, satu hal yang menjadi tanggung jawab semua pemangku kebijakan ya. Nah, kemudian yang menarik Ibu Bapak sekalian, saya coba ingin melihat ya, kalau saya coba amati ya dari laporan BPS itu. Jadi saya melihat begini, ada pergeseran basis pengangguran dan kemiskinan itu di Provinsi Banten ya. Ini 2017 berarti hampir 7 tahun yang lalu ya. Artinya fenomena apakah ini memang seperti itu, nanti bisa tanyakan nanti ke teman-teman di BPS. Artinya gini, bicara tentang tingkat pengangguran terbuka ya di tahun 2017 2018 itu datanya hampir sama ya. Itu basisnya ada di wilayah yang berbasis industri ya, TP tertinggi. Artinya apa? Kita lihat 2017 itu Kabupaten Serang ya, kemudian Kota Cilegon, Kabupaten Negara ini basisnya adalah industri. Dilihat dari mana? Dari PDRB-nya. Ya. Nah, kalau bicara tentang kemiskinan, ya itu ada di wilayah pertanian. Ya. Jadi kalau kita lihat di 2017, persentase kemiskinan itu ada di Kabupaten Pandeglang dan Kabupaten Lebak. Kan? Gitu ya, dari data. Nah, di tahun 2024, rilis kemarin, ini memang data ya saya kemarin kalau di pas rilisnya itu tidak ada, tapi BPS punya ya, nanti bisa minta karena ini ternyata nggak dipublis ya.
saya dapatkan itu. Nah, di 2024 ini kita lihat TPT itu walaupun Kabupaten Serang tetap bertahan ya di ranking dari 2017 sampai 2024 ini masih juara terus ini di TPT-nya yang tertinggi maksud saya. Tapi ada fenomena Kabupaten Pandeglang yaitu masuk ranking 2 ya, peringkat 2. Ya, walaupun ada Kota Serang ya, di bawahnya Lebak. Nah, paling tidak 5 besar ini kemudian Lebak ini masuk kategori termasuk juga kalau kita lihat di 2017 Lebak juga agak nyerempet-nyerempet di urutan keempat ya. Nanti 2024 pun sekarang masuk 5 besar ya. Jadi ini yang perlu diperhatikan, satu sisi wilayah selatan yang berbasis pertanian ini dari sisi kemiskinan yang tertinggi, yang kedua sekarang TPT-nya juga tinggi. Nah, ini yang jadi catatan bagi pemerintah daerah tentunya. Nah, kemudian yang lain, saya pikir ini data-data makro yang masih menggunakan tahun 2023 karena ini belum rilis ya di 2024. Paling tidak untuk bicara IPM yang dilihat dari sisi komponen umur angka harapan hidup, lama rata-rata sekolah, ya, dan pengeluaran per kapita ini ya relatif terus meningkat ya. Tapi kembali lagi bicara sumber daya manusia, ini kelihatan betul ya bahwa IPM nilai dari 2003 ini Pandeglang dan Lebak ini yang terendah begitu ya. Yang tertingginya adalah Kota Tangsel ya. Di sini 70,28, Lebak hanya 67,68. Jadi ini tentu perlu ada perhatian khusus ya, apalagi misalnya apakah nanti ada dari sisi pendanaan ya dari pemerintah pusat yang untuk penanganan hal-hal yang berkaitan dengan masalah kemiskinan, pengangguran ya dan sebagainya. Nah, kemudian dari sisi nilai tukar petani dan nilai tukar nelayan, saya perhatikan data yang disampaikan oleh BPS ini relatif meningkat ya. Hanya tentu nilai tukar nelayan ini masih di bawah 100 ya. Jadi ini perlu ada dukungan semua pihak ya untuk kemudian bagaimana nelayan ini memang kalau mungkin kalau petani relatif, kalau nelayan kan di laut ya tentu ya, ini yang kemudian kemudian kemungkinan ya dari sisi penangkapannya sebagai ini agak rentan gitu ya dari sisi penjualan dan sebagainya ya, cuaca dan sebagainya. Jadi ini banyak faktor yang lebih mempengaruhi dibandingkan petani. Nah, yang kemudian bisa saya sampaikan mungkin ini slide yang terakhir. Nah, saya sedikit menyinggung tentang desentralisasi fiskal yang kita rasakan hampir 2 dekade ya, dari katakanlah Banten ini ketika menjadi provinsi di tahun 2020 seiring dengan penerapan Undang-Undang Otonomi Daerah seperti itu. Nah, kalau lihat data ya, maka terlihat bahwa bicara tentang derajat desentralisasi fiskal ya, maka kalau bicara tentang provinsi itu saya lihat hampir semua provinsi di Indonesia relatif ya, saya katakan itu lebih aman ya. Kenapa? PAD-nya lebih besar daripada pendapatan transfer pemerintah pusat ya, entah itu di atas 50 atau ada yang 70-80. Bahkan kalau lihat dari data 2023 Banten sudah mencapai 74% gitu ya. Jadi ini sudah dianggap mandiri lah seperti itu ya. Nah, kota-kota besar saya pikir juga hampir hal yang sama ya, karena sumber-sumber pajak daerahnya juga cukup menjanjikan. Dalam arti misalkan Tangsel, Kota Tangerang ya, Kota Tangerang ini ya itu di atas 50% ya. Ya misalkan dari PBB saja tentu sangat jauh ya harga jual properti ya, baik tanah maupun kemudian bangunan sangat berbeda ketika ini di Tangerang Raya. Maka itu jadi salah satu sumber pendapatan. Demikian juga ada hotel, restoran dan sebagainya yang memang sangat besar ya. Bahkan Kabupaten Tangerang kok bisa agak cukup tinggi juga ya, tentu walaupun kabupaten tapi dia punya wilayah di daerah mana tuh, BSD ya, BSD itu yang ya satu pameran mobil tuh, itu kan satu kecamatan yang masuk di Kabupaten Tangerang kalau tidak salah saya dapat informasinya. Tapi ya luar biasa di sana dari sisi peluang pendapatan dari pajak PBB-nya ya. Nah, kemudian kita lihat ke bawah ya, kembali lagi ya, bagaimana Lebak dan Pandeglang ini sangat ya jauh lah mungkin, jadi sangat tergantung betul ya. Bahkan Pandeglang ini 11,2% kemampuan pedanya untuk pembangunan. Jadi artinya hampir 89% ya itu kemudian mengandalkan dari transfer pusat. Nah, lihat dari posisi yang disampaikan di Perben sendiri per 31 Oktober, kalau kita lihat dari sisi pendapatan asli daerah yang didapatkan dari
pendapatan maaf ya PAD ya itu 16 itu kurang lebih per 31 Oktober itu mencapai 51,13%. Ya mudah-mudahan ini kan Oktober ya, Oktober Desember ya mudah-mudahan di atas 74 nih Provinsi Banten ya. Nah, artinya apa Ibu Bapak sekalian? Ini penting bagi BPKAD ya di kabupaten kota nih. Apalagi kita dihadapkan pada pemberlakuan Undang-Undang HKPD ya, Undang-Undang Nomor 21 tahun 2022 ya, yang ini harus memperhatikan sumber-sumber atau yang sekarang sedang digalakkan adalah local taxing power ya, bagaimana kemampuan daerah untuk bisa memanfaatkan potensi pajak dan retribusi ya, harus dipotret kembali ya, sejauh mana itu kemudian bisa dioptimalkan ya. Harapan walaupun masih ketergantungan pusat paling tidak agak menurun lah begitu ya, tidak kemudian terus meningkat. Nah ini sebagai tantangan ke depan saya pikir mudah-mudahan kita semua bisa saling berkolaborasi ya, tentu keberadaan dari Perban dan sebagainya ya untuk bisa membantu dalam pendampingan ya, dan sebagainya untuk dari sisi penguatan local taxing power. Itu saja yang mungkin bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak Hadi atas paparannya ya. Mungkin sudah semua ya paparan yang disampaikan oleh para narasumber. Sedikit mungkin saya akan mengambil kesimpulan ya atas beberapa hal yang telah dipaparkan oleh para narasumber. Pertama terkait dengan kondisi perekonomian global tadi sampaikan Pak Hadi ya, bahwasanya kondisi perekonomian global ini masih tidak baik-baik saja ya bahasanya ya. Yang ini juga nantinya bisa mempengaruhi ya kondisi perekonomian di nasional maupun regional. Tetapi alhamdulillah ya secara kondisi perekonomian nasional masih cukup stabil ya, pertumbuhan ekonomi walaupun sedikit turun ya dari 5,05 ke kondisinya memang masih cukup stabil. Kemudian untuk Banten sendiri, alhamdulillah justru kondisi perekonomian membaik ya, meningkat dari 471 ke 493. Kemudian juga inflasi cukup terkendali dalam rentang waktu bawah 2% bahkan. Kemudian beberapa indikator perekonomian juga semakin baik ya, IPM kemudian juga terkait dengan NTP, NTN yang naik, khusus untuk NTN ya sedikit agak turun tadi ya. Kemudian juga yang patut kita waspadai terkait dengan dan fiskal ya Pak Adi ya. Mudah-mudahan ini bisa segera dicarikan solusi terbaik ya dengan kebijakan-kebijakan yang ada dari teman-teman Pemda. Kemudian beberapa hal terkait dengan dari sisi penerimaan maupun belanja ya. Pertama dari sisi penerimaan, alhamdulillah target penerimaan di regional Banten nih baik dari sisi penerimaan pajak, kepabeanan dan cukai maupun dari sisi PNBP, alhamdulillah semuanya di atas persentase nasional ya, di mana pajak dan bea cukai mencapai sudah di atas 80%, bahkan PNBP sudah di atas 100%. Kemudian juga beberapa hal lainnya ya terkait dengan belanja, ini alhamdulillah juga cukup baik, walaupun ya kementerian lembaga ini ternyata agak sedikit jauh ya dari secara nasional yang telah mencapai 85%, sedangkan di Banten masih di posisi 69,9% ya. Yang ini mungkin ada hal-hal lain yang mungkin bisa kita lakukan evaluasi, kenapa realisasinya masih cukup jauh ya, padahal realisasi kita waktunya tinggal kurang lebih 1,5 bulan efektif. Tapi mudah-mudahan ya dari sisi perencanaan, dari sisi penerimaan, dari sisi belanja sampai akhir tahun ya tercapai sesuai dengan target yang ditentukan, termasuk juga
perkembangan kondisi perekonomian di Banten bisa terus membaik. Bapak Ibu sekalian, itu beberapa hal yang bisa kita tarik kesimpulan. Terima kasih kepada para narasumber atas semua paparannya. Kemudian sekarang kita memasuki periode atau waktu terkait dengan tanya jawab ya dari para massa dari PES yang hadir di forum ini. Mungkin untuk sesi pertama ada 3 pertanyaan. Silahkan teman-teman dari dan menyampaikan dari mana dan juga pertanyaannya ditujukan ke siapa. Kami persilahkan, mungkin bisa dibantu Pak Jati kalau ada yang raise hand. Ya, kita pantau terus Bapak Ibu. Dari si chat itu belum ada, dari raise hand juga belum ada. Mungkin nampaknya sudah bisa dipahami. Mau dihitung Pak Zaki? Dihitung sampai 3. Ya. Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan, mudah-mudahan teman-teman dari PES sudah bisa sangat memahami ya apa yang dipaparkan oleh para narasumber kita, dan kita berdoa bersama ya, mudah-mudahan kondisi perekonomian di Banten semakin membaik dan kinerja APBN kita khususnya di regional Banten ini juga berkinerja terus baik. Terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber dan Bapak Ibu sekalian yang ada di forum ini. Waktu dan tempat kami kembalikan ke Mbak Sinta. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Zaki dan juga para narasumber atas pemaparan materi yang telah disampaikan. Semoga konferensi pers ini bisa menambah pengetahuan kita mengenai kondisi APBN regional Banten. Hadirin yang kami hormati, terima kasih telah menyimak siaran ini. Dengan demikian berakhir sudah acara konferensi pers pada hari ini. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, serta mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan kesalahan selama berlangsungnya acara. Saya Sinta pamit undur diri, sampai jumpa di konferensi pers berikutnya. Bunga melati, bunga sepatu, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu semua. Terima kasih semuanya. Pak Siska. Pak Agustian, Pak Hadi, Pak Sakti. Terima kasih Bu Siska. Sehat selalu Ibu Bapak. Ya, saya pamit lanjut. Siapa? Izin Pak. Terima kasih Bu Siska, Pak Jati, Pak Terima kasih Pak Fitra. Bulan Pak. Ya Pak, ya, Pak. Sukses selalu Pak. Terima kasih, izin live Pak Jati, Pak Sakti. Thank you Bu. Ya Bu Eri. Kita cukupkan sekian. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Kemenku yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa lagi di next conference. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya sampai berapa tadi, sampai 100 ya? Sudah menyentuh angka 118 Pak. Nah iya, lebih 100 ya. Lumayan baik. Alhamdulillah. Terima kasih, kita akhiri. Iya Pak Jaki, ini sambil nunggu ada suara-suara merdu nih kok belum muncul-muncul.